Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya udah telat ya postingnya, cuman untuk biar nggak putus lah ininya videonya. Jadi kita recap aja. Kali ini bakal kayaknya pendek sih. Kita mulai di hari Senin. Dari Senin, setelah kemarin kita jalan-jalan di Global Village, hari Senin ini kembali kerja kayak biasa. Terus biasanya juga kalau hari Senin itu cukup padat sih di kantor, jadi bisa pulang sampai sore sampai malam gitu. Ya terus pulang di rumah makan, kita bikin kayak mie gitu. Jadi mie dagingnya kayak mie ayam lah, mie ayam. Udah sih itu, nggak ada yang spesial. Di hari Selasa ini pulang kantor gue kan jajan di depan ya. Nah di sebelah tempat jajannya tuh ada driving school gitu, sekolah nyetir. Nah gue nanya-nanya tentang nyetir di sini. Jadi di sini itu untuk mendapatkan SIM itu mayoritas orang bilang susah, tesnya susah. Jadi ada beberapa tahap gitu, mulai dari belajar teori di kelas, terus praktek di tempat sekolah nyetirnya, nanti ada tesnya. Kalau lolos nanti ke RTA. RTA itu kayak dinas perhubungannya lah ya kalau di Indonesia. Di lantas kayak gitulah, bagian dari pemerintah. Nah nanti ada tes juga di situ. Nah yang susah itu tes yang di terakhir ini. Beberapa orang gagal, bahkan sampai si driving schoolnya ini. Jadi kalau gagal kan kita nyoba lagi, bayar lagi. Jadi si driving schoolnya ini memanfaatkan kesempatan itu. Dia tuh punya paket gitu. Jadi kayak paket sampai lolos gitu. Jadi harganya bisa kayak 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat gitu dari yang normal. Tapi lo boleh beberapa kali tes, gagal coba lagi, gagal coba lagi sampai dapat. Saking susahnya gitu. Karena kalau dihitung-hitung mungkin untuk orang yang beberapa kali gagal kalau pakai jalur normal dibanding pakai jalur yang tadi ya, yang paket tadi akan lebih murah yang paket tadi. Nah di hari Rabu ini meja yang kita beli, jadi kita beli meja kemarin, nah itu datang. Nah kalau di sini hampir sama sih kayak di Indo ya, jadi datang terus dirakitin di sini, udah beres terima semua. Uniknya adalah kita beli di Home Air Us, itu nanti setelah semua dirakit kita ngecek gitu satu-satu. Kalau ada yang kurang bagus buildnya atau ada cacat gitu nanti ditandain. Terus beberapa hari lagi akan datang gitu spare part penggantinya. Jadi ya enak aja sih. Jadi kita bisa ya kualitasnya dapat yang kita mau. Nah, di hari Kamis ini cukup spesial karena ini di pagi hari, di waktu subuh mau terbit matahari gitu hujan. Dan ini hujan pertama kita di sini. Hujan. Kita naik. Wah, anak. Hujan pertama kita di sini. Itu. Di sini hujan spesial karena di dalam 1 tahun sendiri hujan tuh kurang dari 10 hari aja. Sisanya panas, cerah. Jadi kalau hujan tuh bener-bener kayak ya kayak dapet sesuatu yang spesial lah. Dan udaranya enak, dingin,
Jadi bener-bener tahu sih kayak kenapa hujan. Jadi kan banyak ya kalau hadis gitu kan, hujan kayak rezeki, terus ada sunnahnya untuk membasuh kepala badan pakai hujan gitu. Bahkan ada doa spesialnya karena emang bener-bener spesial itu sih hujan di daerah sini tuh. Tapi ada juga sisi lainnya, yaitu di beberapa tempat itu banjir karena memang infrastrukturnya tuh tidak didesain, karena hujan jarang jadi tidak didesain untuk menampung air kan dalam jumlah yang besar gitu. Jadi menggenang itu pasti ada, banjir menggenang, dan beberapa jalan lumpuh itu ada. Dan ya kayak di Indonesia aja sih, jadi kayak tempat mainan, banyak anak-anak main di genangan kayak gitu sih, banyak yang ngepost. Oh ya, terus kalau hujan tuh banyak yang jadiin konten Instagram, YouTube gitu. Sesuatu yang taken for granted ya di Indonesia. Indonesia kan hujan kayak biasa aja, tapi sini jadi sesuatu yang spesial. Alhamdulillah, ini tanggal 26 Oktober 2023, sekitar jam setengah 8 malam. Udaranya enak nih, kayak tadi itu mendung gitu, terus sempat gerimis sedikit tapi nggak hujan, jadi udaranya enak. Udaranya kayak di Bandung, jadi kayak dingin, lembab gitu, nggak basah-basah dikit. So far ini udara terenak sih, mungkin karena udah mau masuk musim dingin ya. Alhamdulillah. Kita lihatlah minggu-minggu depan gimana. Di hari Jumat ini nggak ada yang spesial, normal days, cuman ada satu, yaitu ini. Jadi gua ngedaftarin istri ke bank digital bank. Ceritanya kita lagi nyari bank yang mirip Jago, karena di Indonesia kita pakai Jago Syariah. Jago Syariah itu punya fitur pocket, kantong-kantong gitu. Jadi kita bisa bikin kantong, kita bisa set, kita bisa masukin duit ke situ, kita bisa pasang kartu di kantong itu. Jadi lebih teratur aja. Jadi kantong ini khusus buat rumah, kantong ini khusus buat jajan. Jadi kalau budgetingnya lebih enak. Di sini surprisingly nggak ada tuh yang kayak gitu. Yang mendekati itu ada 2 produk, namanya Live sama Wio. Itu yang bank digitalnya ya. Jadi kita bisa dapetin banyak kartu gitu. Dan nggak ada cabangnya, jadi kita bisa buka semuanya via online. Tapi kita milih untuk Wio karena Wio ini punya fitur, jadi kita bisa minta beberapa kartu misalnya, terus kita bisa set limit budget tiap kartu. Jadi kalau udah lebih limit ya dia nggak akan bisa narik, tapi sumber dananya masih satu. Kalau tadi Jago kan sumber dananya juga bisa dipecah, kalau ini masih satu. Itu sih nggak enak ya. Jadi walaupun kita mainnya budgetingnya pakai kartu aja. Kartunya sendiri ketika datang itu eksklusif ya. Jadi bentuknya kotaknya eksklusif, kayak warna hitam gitu. Terus di situ ada ya desainnya bagus sih. Coba nanti kalau mungkin ada videonya ya, kita masukin. Itu hari Jumat. Di hari Sabtu ini kita jalan-jalan ke Jumeirah Lake Tower. Jadi ada satu daerah, dia ada 2 danau buatan dan dikelilingi apartemen gitu. Konsepnya gitu. Dan di sekeliling danau ini ada tempat jajan, ada supermarket, ada tempat bermain anak dan lain-lain. Nah, kita ke situ mau makan makanan Indonesia di restoran atau kafe, namanya Betawi.
Uniknya gue tahu Betawi ini dari teman gue orang India yang tinggal di JLT, Jumeirah Lake Tower tadi. Dia suka ke situ, dia suka makan nasi Padang. Jadi ketika dia tahu gue dari Indonesia, dia cerita ada restoran Indonesia, dia suka ke situ makan nasi Padang dan lain-lain. Terus gue tertarik lah. Kita pesan beberapa makanan. Kita pesen yang jelas, kita pesen cendol, terus tempe goreng karena susah nemuin tempe di sini dan kalau bikin sendiri repot, jadi ya kangen tempe goreng, kita ke situ. Terus makan nasi Padang. Nasi Padang itu ada kayak rendangnya gitu. Ayam kremes, kerupuk, apa lagi ya? Itu doang sih. So far enak sih, enak, cukup autentik rasanya, bumbunya recommended dan ya kalau maksudnya kalau ada orang yang pengen nyobain makanan Indonesia, gue rekomenin ke situ sih, di Dubai ini. Terus kita sempat jalan-jalan di sekelilingnya. Tempatnya sendiri bagus buat jalan-jalan, cuman agak gelap ya, jadi nggak tahu kenapa kayak lampunya tuh sebagian besar mati gitu. Di tengah danaunya itu uniknya ada lapangan pedal. Jadi yang dulu yang kita main kayak permainan kayak tenis itu ada di tengah danau gitu, menarik banget. Di situ juga ada lapangan basket, ada lapangan bermain anak, cuman tadi sayangnya gelap banget. Dan agak bahaya sih karena gelap tadi. Habis makan kita pulang ke rumah. Di hari Minggu ini nggak kemana-mana sih karena agak kurang enak badan sebenarnya. Jadi mungkin kecapean juga bisa. Terus kita istirahat aja di rumah di hari Minggu. Nah, yang mau gue cerita di sini itu proses masang internet. Pertama, internet di Dubai ini salah satu internet tercepat kayaknya. Gue lupa nomor berapa, cuman tercepat di dunia. Paket standarnya sendiri itu ada dari 250, 500 Mbps ya, 1 giga, 2 giga gitu-gitu. Jadi paling kecil misalnya kita yang 250 atau 300. Cuman harganya ya lumayan. Harganya itu dengan diskon itu di 280 dirham per bulan. Tapi kalau harga normalnya mungkin di 400-an, 400 dirham per bulan. 400 dirham itu berarti 1.600.000 per bulan. Itu yang paling basic ya. Tapi itu udah dapet TV sih. Udah dapet TV, TV kabel 1 channel, udah dapet modem dan lain-lain. Dan kontraknya yang standar itu 2 tahun. 2 tahun, jadi kontrak 2 tahun. Kalau kita berhenti di tengah-tengah ada charge-nya, ada dendanya. Itu yang bikin mahal. Ada temen yang ngomong memang di sini nggak dikenain pajak, tapi pemerintah ngambil duitnya dengan cara lain gitu. Karena sebelum baru beberapa belas tahun ini operatornya itu udah 2. Tadinya monopoli, Etisalat itu monopoli. Terus ada baru Du. Nah itu pembukanya. Nah gue karena penasaran, jadi sebenarnya tuh gue coba-coba. Jadi gue nanya ke Etisalat, nanya ke yang self Do. Oh ya, setelah kita ngontrak, for some reason nomor kita tuh kayak kesebar gitu. Jadi akan banyak banget orang yang nelpon kita nawarin internet. Mereka ngaku dari Etisalat, mereka ngaku dari Du gitu. Dan biasanya kayak apa ya, gedung apartemennya itu udah ada pegangannya gitu. Jadi misalnya di gedung ini semua Du, gedung ini semua Etisalat kayak gitu. Nah jadi awal-awal gue coba lihat harganya,
memang harga dulu lebih murah sih dibanding Etisalat. Oke. Terus gua nanya kan tadi tuh yang berapa sih 250 megabyte harganya 280 kalau diskon ya. Tapi gua nanya ke yang jual ada yang lebih murah nggak? Dia kasih paket tuh murah sih sekitar seratusan gitu, seratusan. Tapi kecepatannya tuh cuman di bawah 20 megabyte. Terus gue pikir ya, gue pikir nggak apa-apa lah, kan butuhnya internet doang di rumah. Kayaknya juga nggak dipakai-pakai banget kan, banyak kan di kantor. Terus gue di Indonesia itu cuman 10 megabyte, itu udah bisa buat kerja, bisa buat nonton YouTube, bisa buat semuanya lah gitu. Terus akhirnya gue pakai itu, kontrak 1 tahun. Nah yang paket ini, yang paket lebih murah nih kontraknya setahun. Pas udah jalan 1, 2, 3 hari, gue berasa lambat banget. Ternyata gue baru nyadar 20 megabyte itu dibagi rata. Jadi kalau ada yang connect 2-3 device ya kebagi 2 atau kebagi 3, jadinya dapatnya kecil banget. Gue coba telepon, gue coba komplain, gue coba pergi ke kayak counter di mall gitu. Mereka bilang nggak bisa karena gue udah kontrak, kalau mau gue bayar denda. Terus gue bilang enggak, gue tuh maunya adalah upgrade. Jadi gue mau upgrade dari yang murah-murah ini, gue upgrade. Ya udahlah nggak apa-apa, gue ambil yang 250 gitu. Upgrade nggak apa, tapi masih pakai du. Nah, mereka bilang nggak bisa karena ini udah kontrak. Jadi sangat dipersulit lah. Gue nelpon, gue nanya ke salesnya, gue nanya ke counternya tuh bilang kayak gitu. Terus akhirnya long story short, ternyata semua orang ini itu miskomunikasi. Itu gue bingungnya di sini tuh. Memang jiwa ini servisnya tuh kurang banget sih. Jadi informasi yang dipunya orang-orang ini itu salah semua gitu. Ketika gue ngajuin, jadi gue lewat apps. Oh ya, semua orang-orang yang gue hubungin ini, kecuali yang di counter itu tuh kayak vendor gitu berarti ya, sales kan. Gue ke customer service-nya tapi bagian yang kayak keluhan gitu. Terus ke yang orang counter, kalau orang counternya sih orang do ya. Nah, terus ya udahlah gue ngajuin aja lah lewat jalur normal, gue bilang gitu. Gue lewat jalur normal, ternyata bisa mudah. Gue nggak perlu bayar uang berhentiin kontrak karena gue upgrade as expected. Gue upgrade, gue nggak perlu bayar. Gue cukup bayar biaya pro rate yang gue pakai selama beberapa hari itu, yang di paket sebelumnya. Terus ya udah beres. Jadi saran gue, kalau orang yang mau kesini nggak usah cari-cari yang murah. Udah yang ada, maksudnya yang paketnya itu udah ambil aja yang dari yang resmi kalau bisa. Kalau udah diurusin sama orang apartemen nih, ya udah biarin mereka yang ngurusin gitu. Karena kalau cari-cari kayak gue, cari-cari yang lebih murah dan lain-lain, nah ada aja lah. Itu sih cukup menarik. Internet sendiri kencang. Dia ngejanjiin 250, tapi setiap gue speed test selalu lebih dari itu, hampir nyentuh 300 dan lain-lain. Jadi internet aman lah, cuman emang harganya sih agak lumayan ya. Itu sih paling cerita hari yang minggu ini.